Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya Jakarta, jurusan PJJ Informatika. Sini ada soal ujian, yaitu carilah jurnal internasional di tahun 2023 sampai 2024 tentang tema algoritma Kamin. Selanjutnya lakukan review dan analisa menggunakan kalimat sendiri dari jurnal tersebut, dan kemudian buat video presentasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jurnalnya, yaitu dengan judul Application of Machine Learning Based Kamin Clustering for Financial Fraud Detection. Oke, kita langsung saja ke makalah. Sini judulnya itu Analisa Jurnal Internasional Sistem Pakar, yaitu dengan judul Application of Machine Learning Based Kamin Clustering for Financial Fraud Detection. Sini mata kuliah Sistem Pakar kelas IT 801 Prodi PJJ Informatika dengan NIM saya yaitu dari 2004 01 07 2103, dan dosennya yaitu Ibu Dian Ramadona Hasoten Kemenkom. Ini terdapat kata pengantar dan daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, dan bab 1 pendahuluan. Pendahuluannya itu setelah tahun 1970-an dengan perkembangan sistem keuangan internasional, integrasi ekonomi dunia, dan perkembangan teknologi informasi, keuangan internasional menjadi semakin tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, kejahatan pencucian uang menjadi semakin kompleks dan sulit diidentifikasi. Oleh karena itu, semua jenis metode pencucian uang baru terus bermunculan, dan kegiatan pencucian uang semakin sering, yang ditandai dengan pertama, hasil kriminal domestik secara sistematis ditransfer ke luar negeri dengan cara bank bawah tanah. Pertama, uang yang dibersihkan di negara tersebut ditransfer dari penerima ke operator bank bawah tanah, dan uang yang dicuci diperoleh dari kaki tangan di luar negeri. Yang kedua adalah penandatanganan kontrak impor palsu dengan perusahaan asing, penggunaan pembayaran surat kredit bank, transfer dana kriminal ke luar negeri, mekanisme kerahasiaan keuangan relatif lebih ketat di negara dan wilayah. Sini kita mengenal peta konsep domain map dari algoritma Kamin clustering, karena di sini menggunakan algoritma Kamin clustering dalam proses metodologinya. Dimana Kamin clustering ini ada di bagian kanan prosesnya, termasuk dalam KDD atau Knowledge Discovery in Database. Kemudian Knowledge Discovery in Database, dari sini definisinya yaitu Knowledge Discovery in Database atau KDD adalah proses menemukan pengetahuan yang berguna dari sebuah data yang bervolume besar dan sering disebut sebagai data mining. KDD adalah proses yang terorganisir untuk mengidentifikasi pola-pola yang berlaku, berguna, dan mudah dipahami dari kumpulan data yang besar dan kompleks.
Di sini dijelaskan pada gambar 1.2 yang pertama berupa data diproses menggunakan proses selection dan pre-processing, transformation, data mining, interpretation, evaluation, dan menghasilkan knowledge atau disebut dengan pengetahuan. Kemudian data mining, tahapan dalam data mining terlihat seperti pada gambar 1.3, di mana tahapan tersebut dibagi menjadi beberapa tahap atau proses yang tahap-tahapnya bersifat interaktif, terlibat langsung atau dengan perantaraan knowledge base. Kemudian teknik-teknik data mining sini ada dua, yaitu yang pertama prediktif dan yang kedua yaitu deskriptif. Prediktif terdiri dari classification, regression, time series analysis, dan prediction. Sedangkan tahap yang kedua ini terdiri dari clustering, summarization, association, rules, dan sequence discovery. Kemudian bab 2 yaitu daftar jurnal penelitian, tema dan judul jurnal, yaitu temanya yaitu sistem pakar, sedangkan judul jurnalnya yaitu application of machine learning based K-mean clustering for financial fraud detection. Atau sini adalah penerapan clustering K-mean berbasis machine learning untuk deteksi penipuan keuangan. Sini terdapat alamat website. Kemudian bab 3 yaitu literatur review. Judul jurnalnya yaitu penerapan clustering K-mean berbasis machine learning untuk deteksi penipuan keuangan. Volume dan nomornya yaitu volume 10 nomor 1 halaman 33 sampai 39. Kemudian ini di sini ada ISSN dan EISSN. Kemudian jurnal ini dibuat pada tahun 2024. Penulisnya yaitu Zhengyi Wang, Huatian Zheng, dan Chen Li dan Chang Zhe. Dan abstraknya yaitu dengan mengelompokkan data transaksi keuangan dalam jumlah besar, kita dapat mengidentifikasi pola dan perilaku anomali secara tepat waktu sehingga mendeteksi potensi penipuan. Dibandingkan dengan metode deteksi berbasis aturan tradisional, pendekatan berbasis machine learning lebih beradaptasi dengan teknik dan pola penipuan yang terus berkembang sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan presisi dalam deteksi. Kemudian selain itu, klasterisasi K-mean juga membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya di dalam lembaga keuangan dengan memungkinkan upaya pemantauan dan pencegahan terfokus di area berisiko tinggi, sehingga secara efektif mengurangi dampak penipuan pada sistem keuangan secara keseluruhan. Singkatnya, metode pengelompokan K-mean berbasis machine learning memiliki prospek yang menjanjikan untuk diterapkan di bidang deteksi penipuan keuangan karena berusaha untuk membangun lingkungan transaksi yang lebih aman dan andal untuk industri keuangan. Dan kata kuncinya yaitu deteksi penipuan keuangan berbasis machine learning, pengelompokan K-mean, dan landscape keuangan digital. Latar belakang
dari latar belakang masalah dari jurnal tersebut adalah yang pertama, kompleksitas kejahatan pencucian uang. Dengan perkembangan sistem keuangan internasional, integrasi ekonomi global, dan kemajuan teknologi informasi, kejahatan pencucian uang menjadi semakin kompleks dan sulit diidentifikasi. Metode pencucian uang baru terus muncul dan pencucian uang menjadi lebih sering terjadi dengan teknik yang lebih rumit. Kemudian yang kedua, metode pencucian uang baru. Pencucian uang sekarang melibatkan metode yang lebih canggih seperti transfer hasil kriminal domestik ke luar negeri menggunakan bank bawah tanah dan penandatangan kontrak impor palsu dengan perusahaan asing yang melibatkan pembayaran melalui surat kredit bank untuk memindahkan dana ke luar negeri. Ketiga, yaitu dampak pada sistem keuangan. Kejahatan keuangan termasuk pencucian uang dan penipuan memiliki dampak besar pada sistem keuangan global. Ini juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan industri asuransi di Cina dan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Keempat, yaitu keterbatasan metode deteksi tradisional. Metode deteksi pencucian uang yang ada seringkali berbasis aturan dan hanya memberikan struktur penyaringan dasar. Mereka biasanya didasarkan pada pola pencucian uang yang sudah dikenal, sehingga sulit untuk mengidentifikasi teknik baru dan evolusi kejahatan pencucian uang yang kompleks. Temuan yang ada seringkali tidak efektif dalam menangani metode pencucian uang yang baru dan lebih tersembunyi. Kemudian yang kelima, yaitu kebutuhan untuk metode pengawasan baru. Dengan meningkatnya volume transaksi dan kerumitan metode pencucian uang, diperlukan metode pengawasan baru yang lebih canggih untuk memastikan keamanan keuangan. Pengawasan harus melibatkan teknik analitik data dan machine learning untuk menangani tantangan ini. Keenam, penerapan pengelompokan Cummins dan machine learning. Jurnal ini mengusulkan penerapan teknik pengelompokan Cummins berbasis machine learning untuk meningkatkan deteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan menggunakan algoritma machine learning dan metodologi pengelompokan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan dan mengatasi keterbatasan metode deteksi berbasis aturan tradisional. Secara keseluruhan, latar belakang masalah menggarisbawahi perlunya solusi deteksi kejahatan keuangan yang lebih canggih dan adaptif untuk menghadapi metode pencucian uang dan penipuan yang semakin kompleks. Kemudian analisa terhadap sistem pakar dari jurnal tersebut. Analisis terhadap sistem pakar yang diterapkan dalam mendeteksi penipuan keuangan menggunakan Cummins clustering dapat dilihat dari beberapa aspek kunci. Yang pertama, yaitu tinjauan sistem pakar deteksi penipuan. Sistem pakar di sini bertujuan untuk mendeteksi penipuan keuangan dengan lebih efisien dan akurat menggunakan metode pengelompokan Cummins berbasis machine learning. Kedua, yaitu pendekatan metodologis. Pengelompokan Cummins, sistem ini menggunakan algoritma Cummins untuk pengelompokan data transaksi keuangan dalam klaster-klaster berdasarkan kesamaan fitur. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penipuan dengan mengelompokkan transaksi yang mencurigakan. Analisis komponen utama atau PCA untuk memvisualisasikan data dalam ruang 3 dimensi dan memahami distribusi klaster. Prinsipal komponen analis atau PCA digunakan bersama dengan Cummins clustering. Ini membantu dalam interpretasi hasil cluster. Ketiga, yaitu keunggulan sistem pakar. Adaptasi terhadap perubahan. Cummins clustering berbasis machine learning lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan teknik dan pola penipuan dibandingkan dengan sistem berbasis aturan tradisional. Kemudian analisis data skala besar.
Metode ini memungkinkan analisis data transaksi dalam jumlah besar yang meningkatkan kemampuan untuk menemukan pola dan perilaku abnormal secara efisien. Kemudian keempat, kelemahan dan tantangan. Pemilihan nilai K. Salah satu tantangan utama adalah Kamin clustering adalah pemilihan nilai K yang optimal untuk jumlah cluster. Jika nilai K tidak tepat, hasil clustering bisa kurang akurat. Identifikasi outlier. Meskipun metode ini membantu dalam mendeteksi anomali, jumlah outlier yang kecil dapat memberikan informasi terbatas. Evaluasi outlier harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengidentifikasi perilaku abnormal secara efektif. Kemudian yang kelima, evaluasi dan validasi. Ini terdiri dari confusion metric, digunakan untuk mengevaluasi kinerja deteksi penipuan dengan membandingkan hasil prediksi dan label aktual. Kemudian visualisasi. Hasil analisis PCA memberikan gambaran visual tentang distribusi klaster dan membantu dalam memahami pemisahan antara klaster yang berbeda. Keenam, yaitu hasil dan implikasi. Di sini terdiri dari identifikasi kasus penipuan, di mana Kamin clustering efektif dalam mengidentifikasi klaster dengan kasus penipuan, menunjukkan bahwa sistem ini dapat digunakan untuk memantau dan mencegah penipuan secara lebih terarah. Kemudian penerapan machine learning meningkatkan efisiensi dan akurasi deteksi penipuan dan memungkinkan pemrosesan serta pengambilan keputusan otomatis. Ketujuh, yaitu pandangan masa depan. Terdiri dari kemajuan teknologi. Dengan terus berkembangnya teknologi, machine learning sistem keamanan finansial akan menjadi lebih cerdas dan adaptif. Hal ini memungkinkan pemantauan dan deteksi penipuan secara real time serta memberikan solusi yang dipersonalisasi. Sistem pakar berbasis Kamin clustering yang diusulkan dalam jurnal ini merupakan pendekatan yang kuat untuk deteksi penipuan keuangan. Dengan memanfaatkan algoritma machine learning dan analisis cluster, sistem ini mampu mengidentifikasi dan mencegah penipuan dengan lebih baik atau lebih akurat dan efisien dibanding metode berbasis aturan tradisional. Namun, tantangan seperti pemilihan nilai K dan identifikasi outlier perlu dikelola dengan baik untuk memastikan efektivitas sistem. Kemudian metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah algoritma Kamin clustering dengan fokus pada penerapannya dalam deteksi keuangan dan penipuan. Berikut adalah ringkasan dari metodologi dan eksperimen yang diterapkan. Yang A, yaitu algoritma Kamin clustering. Di sini terlihat gambar 3.1, yaitu proses iterasi pengelompokan Kamin. Algoritma pengelompokan Kamin merupakan algoritma analisis pengelompokan yang diselesaikan secara berulang. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan nilai K, yaitu menentukan jumlah klaster K. Yang kedua, yaitu pemilihan pusat klaster awal. Pemilihan K titik data secara acak sebagai pusat klaster awal. Yang ketiga, yaitu penetapan sampel ke klaster terdekat. Menghitung jarak antara setiap sampel dengan pusat klaster dan menetapkan setiap sampel ke klaster dengan pusat terdekat. Dan yang keempat, penghitungan ulang pusat klaster. Menghitung ulang pusat klaster berdasarkan sampel yang ditetapkan ke klaster tersebut. Kelima, yaitu pengecekan kondisi konvergensi. Mengulangi langkah-langkah sebelumnya hingga pusat klaster tidak berubah atau perubahan kecil di bawah ambang batas tertentu. B, yaitu pengaturan eksperimental. Pengaturan eksperimen mencakup
eksplorasi data atau EDA yang dilakukan pada notebook sebelumnya. Kemudian pembangunan model menggunakan teknik pembelajaran yang diawasi dengan memperhatikan ketidakseimbangan kelas dan ukuran data. Paket-paket seperti Caret Ensemble, Smooth Family, Rush, dan Imbalance digunakan. Kemudian identifikasi faktor-faktor penipuan menggunakan metode pembelajaran tanpa pengawasan seperti Kamin dan BB-Scan untuk menemukan pola dan perilaku yang cenderung berhubungan dengan penipuan. Dan yang kecil yaitu rekayasa fitur. Di sini terdapat tabel eksperimental raw datanya dan diagram skema hasil PCA rekayasa fitur deteksi penipuan. Kesimpulan dari data eksperimen yang diolah dengan cara kumpulan data eksperimen diolah dengan cara berikut. Pemilihan fitur dan pengurangan dimensi menggunakan analisis komponen utama PCA untuk mengidentifikasi dua komponen utama pertama atau PC1 dan PC2 yang menjelaskan varian maksimum. Kemudian menambahkan kolom target, yaitu mengaitkan fitur yang diubah oleh PCA dengan kolom target atau penipuan. Dan berikutnya yaitu visualisasi data, yaitu menggunakan pustaka ggplot2 untuk visualisasi distribusi transaksi penipuan dan non penipuan dalam ruang fitur baru. Dan yang gede, ketidakseimbangan kelas. Mengatasi ketidakseimbangan kelas dengan teknik pengambilan sampel, yaitu undersampling, menjaga semua transaksi penipuan yang tersedia dan mengurangi jumlah transaksi non penipuan untuk non penipuan menjadi sekitar angka yang sama. Dan pembagian data, yaitu membagi data menjadi 65% untuk pelatihan dan 35% untuk pengujian untuk memastikan model dapat mengklasifikasikan transaksi dengan benar. Dan yang ke E yaitu pemodelan dan evaluasi. Di sini terdapat gambar model hasil validasi silang 1 dan validasi silang 2. Evaluasi dua model yaitu XGP3 dan FDA pada data pengujian. Sensitivitas model XGP3 memiliki sensitivitas 98,28%, sedangkan model FDA memiliki sensitivitas 99,72%. Kemudian analisis confusion metric digunakan untuk memahami akurasi prediksi model dalam mengidentifikasi transaksi penipuan dan non penipuan, serta mengidentifikasi kasus kesalahan klasifikasi. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini mencakup kombinasi teknik pembelajaran yang diawasi dan tanpa pengawasan, dengan fokus pada pengelompokan Kamin untuk mendeteksi penipuan dalam transaksi keuangan, di mana metode ini tidak hanya meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi penipuan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola penipuan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap transaksi penipuan. Pemodelan dilakukan dengan memperhatikan ketidakseimbangan kelas melalui teknik undersampling dan menggunakan alat visualisasi untuk menganalisis hasil. Model FDA terbukti lebih efektif dalam mengidentifikasi transaksi penipuan dibanding dengan model XGP3 berdasarkan sensitivitas dan analisis confusion metric. Hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut.
A yaitu Kamin clustering. Hasil pengelompokan seperti terlihat pada gambar 3.5 yaitu hasil deteksi data Kamin. Kamin clustering diterapkan pada data dengan 3 komponen utama atau PC yang menjelaskan 77% variabilitas data. Pengelompokan ini dilakukan dengan 3 pusat cluster. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir tidak ada kasus penipuan pada cluster 1 dan cluster 2. Sementara cluster 3 mengandung mayoritas kasus penipuan. Cluster 3 memiliki perbedaan signifikan dari 2 cluster lainnya dalam hal jumlah, jenis kelamin, usia, dan kategori, yang menunjukkan bahwa karakteristik ini mungkin terkait dengan penipuan. Visualisasi menggunakan analisis komponen utama atau PCA menunjukkan distribusi cluster dalam ruang 3 dimensi, membantu memahami pemisahan antara kelompok yang berbeda. Kamin clustering terbukti efektif dalam mengidentifikasi perbedaan fitur antar cluster dan mengidentifikasi potensi kasus penipuan. Teknik ini memberikan alat yang berguna bagi lembaga keuangan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, sehingga meningkatkan keamanan dan keandalan sistem keuangan. Dan yang ke B yaitu evaluasi outlier. Prosesnya yaitu outlier ditentukan dengan menghitung jarak Euklidean dari setiap titik sampel ke pusat cluster dan memberi label pada outlier sebagai perilaku abnormal. Kemudian data outlier digabungkan dengan data asli untuk mendapatkan kumpulan data akhir. Dan kinerja pengelompokan Kamin dievaluasi dengan confusion metric untuk menunjukkan hubungan antara prediksi penipuan dan label aktual. Identifikasi outlier membantu menemukan anomali yang mungkin terlewatkan oleh metode tradisional. Meskipun jumlah outlier relatif kecil, mereka memberikan informasi penting tentang pola penipuan yang lebih akurat. Kemudian yang ke C yaitu hasil eksperimen deteksi penipuan. Temuan utama yang pertama yaitu kelompok non mencurigakan. Transaksi non penipuan dengan hanya 5 kasus penipuan, terutama melibatkan transaksi dengan jumlah kecil sekitar $50 Amerika Serikat dalam kategori makanan dan transportasi dan dilakukan di merchant yang sama. Kemudian yang kedua, kelompok agak mencurigakan, yaitu transaksi yang berada di batas antara mencurigakan dan tidak mencurigakan dengan jumlah sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar $150, dan sering melibatkan kategori kesehatan, mode, dan perhotelan. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok sangat mencurigakan. Kelompok ini berisi kasus penipuan yang jelas dengan nilai transaksi tinggi, yaitu rata-rata $1,270 dan melibatkan kategori rekreasi, perjalanan, olahraga, dan mainan. Lebih dari setengah kasus penipuan tercatat di merchant yang terdaftar. Dan kesimpulan dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangan dalam deteksi penipuan. Deteksi penipuan di bidang keuangan adalah tantangan penting dalam sistem keuangan digital saat ini. Kemudian yang kedua yaitu metode yang diusulkan. Jurnal ini mengusulkan penggunaan metode pengelompokan Kamin berbasis machine learning untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi deteksi penipuan keuangan.
Metode ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penipuan dengan lebih tepat dan efisien dibandingkan metode deteksi berbasis aturan tradisional. Yang ketiga yaitu keunggulan metode Cummins. Keunggulan yang pertama yaitu Cummins clustering memungkinkan analisis cluster pada data transaksi dalam jumlah besar, membantu menemukan pola dan perilaku yang tidak biasa. Kemudian keunggulan yang kedua yaitu berbeda dengan metode berbasis aturan yang seringkali statis. Metode machine learning lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknik dan pola penipuan, meningkatkan fleksibilitas dan akurasi deteksi. Kemudian yang keempat yaitu hasil eksperimen. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode Cummins clustering memiliki prospek aplikasi yang baik dalam deteksi penipuan keuangan. Kemudian analisis cluster dapat mengidentifikasi perbedaan fitur antara cluster dan membantu lembaga keuangan dalam memantau dan mencegah penipuan, terutama di daerah berisiko tinggi. Yang kelima yaitu manfaat teknologi machine learning. Machine learning membuat sektor keamanan finansial lebih dinamis dan adaptif dengan kemampuan untuk merespon perubahan praktik dan pola penipuan secara real time. Kemudian manfaat selanjutnya, teknologi ini memungkinkan pemrosesan dan pengambilan keputusan otomatis, meningkatkan efisiensi dan daya tanggap sistem keamanan keuangan. Yang keenam yaitu pandangan masa depan. Dengan kemajuan teknologi, penerapan machine learning dalam keamanan finansial akan semakin luas dan mendalam. Sistem keamanan di masa depan akan lebih cerdas, adaptif, dan mampu memantau serta mengidentifikasi pola penipuan yang muncul secara real time. Optimalisasi algoritma yang berkelanjutan dan peningkatan jumlah data akan meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi penipuan dan menyediakan solusi keamanan yang dipersonalisasi. Sini terdapat link jurnal yang dapat diakses melalui http://www.semantikscholar.org. Kemudian terdapat daftar pustaka. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.